Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Jadi ini sehari sebelum laga kedua Piala Malaysia ya, pusingan 16, dimana dari 8 perlawanan yang berlangsung sebelum ini, hampir semua tim-tim yang saya jagokan untuk lolos ke 8 besar ini meraih hasil yang maksimal. Ya, misal mungkin hanya ada satu yang tidak sesuai dengan prediksi ya. Misalnya kita tahu Sabah berhasil mengalahkan UTM dengan skor 1-2, kemudian Sarawak juga dikejutkan oleh Kelantan ya. Walaupun memang ini cukup mengejutkan ya, tapi aku juga berharap sebenarnya Kelantan yang menang. Nanti Kelantan akan berstatus sebagai tuan rumah. Kemudian Sri Pahang dibantai oleh Terengganu FC. Ini menarik ya, karena di perlawanan ini sangat banyak sekali yang tonton ya, baik itu penyokong dari Sri Pahang atau dari Terengganu. Kemudian PDRM juga sudah diprediksi kalah ya dari Kuala Lumpur City FC dengan skor 0-3 ya. Kuala Lumpur City FC ini selaku juara bertahan. Dan sebelum laga ini, laga antara KL ataupun Terengganu, sudah ada laga juga di mana di situ JDT menang telak atas PJ City dengan skor 4-0. Kemudian Kelantan juga dikalahkan oleh Selangor dengan skor 0-2, di mana Kayon mencetak brace di situ. Kedah Darul Aman walaupun berstatus tuan rumah juga dikejutkan oleh Negeri Sembilan dengan skor 1-2, dan ini juga sudah diprediksi oleh Jalan-Jalan Sepak Bola bahwa kemungkinan Negeri Sembilan yang akan lolos ya. Karena memang performa Kedah di liga ini sangat menggambarkan bahwa tim ini tidak sedang baik-baik saja. Nah, paling hanya Pinang FC yang di luar dugaan ya, ditahan imbang 2-2 oleh Kucing City FC ya. Ini menarik ya, karena laga besok ini Kucing City FC ini akan berstatus sebagai tuan rumah ya. Nah, nampaknya untuk semua laga ini khususnya kita punya harus soroti dua klub yang memang tak henti-hentinya ya meneruskan tren positif, yaitu Johor Darul Takzim dan juga Terengganu FC ya. Terengganu juga walaupun sudah memastikan tiket ke Piala AFC, tetapi nampaknya itu tidak mempengaruhi performa tim ini di Piala Malaysia. Dan di kemarin kita tahu selain Faisal Halim yang mencetak jaringan, ada juga hat-trick ya dari Kepah Serman yang mencetak 3 jaringan ditambah 1 gol dari Nick Sarif. Walaupun memang juru latih dari Sri Pahang cakap belum menyerah, tapi nampaknya untuk membalikan keadaan berarti harus menang skor minimal 5-0 ataupun selisih 5 jaringan. Itu sangat-sangat berat ya. Ini sangat berat. Jadi memang apalagi Terengganu akan bermain di kandang, dan tentu saja banyak sekali penyokong yang ada ataupun hadir mendukung Terengganu FC. Ini menarik ya. Kemudian dari sisi Johor Darul Takzim ya, dengan skor yang juga sangat mencolok yaitu 4-0 ya. Jadi maka PJ City kalau ingin lolos itu harus mendapatkan 5 jaringan tanpa kemasukan, dan itu akan dilakukan di Stadium Sultan Ibrahim. Itu sangat-sangat berat ya. Dan ditambah apa yang disampaikan oleh juru latih dari Johor Darul Takzim yaitu Bidoglio yang menyatakan bahwa tugasnya belum selesai. Ini didapatkan dari Berian.com ya. Walaupun berada dalam kedudukan terbaik untuk melangkah ke suku akhir Piala Malaysia, pengendali Johor Darul Takzim Hector Bidoglio enggan terlalu selesa menjelang aksi kedua menentang Petaling Jaya City FC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putih malam esok ya. Kemenangan 4-0 yang diraih JDT menewaskan skuad kendalian Pemaniam tanpa menaruh sandaran kepada Bekson Da Silva, membuktikan betapa juara Liga Super 9 kali berturut-turut ini memiliki deep squad yang mampu menggalas tugas selaku pemain utama. Malah ia menepis tanggapan barisan pemain simpanan tidak mempunyai credibility jika tersenarai dalam skuad itu. Apapun pengendali kelahiran agen itu menegaskan baki 90 menit perlawanan di laman sendiri belum beri keselesaan, karena mengidamkan momentum kemenangan diteruskan dan bakal menurunkan kesebelasan terbaik apabila melayani kunjungan PJ City malam esok. Momentum kemenangan ini tidak boleh terhenti walaupun kita menang Selasa ke atas pasukan lawan, dan mereka juga perlu terus bekerja secara berpasukan bagi melancarkan gerakan yang tersusun dan tidak hilang bola. Sama ada saya akan melakukan pergiliran pemain pada aksi kedua nanti. Semuanya bergantung kepada perancangan taktikal dan siapa saja yang bakal diturunkan
apa yang mereka perlu lakukan di padang, apa yang perlu ada dalam kalangan pemain. Semestinya memiliki mentality mahu menang, dan apabila berakai pemain harus beri tekanan di garis tinggi serta bermain secara kompak selain mengamalkan taktikal pemain yang sering kita praktikkan, katanya. Nah, ini menarik ya, karena di sini akan ada rotasi player, dan aku sih harap Bidoglio tetap memasukkan Safawi Rashid ya di dalam starting 11-nya, sehingga Safawi Rashid kembali boleh mencetak jaringan. Dan ini adalah juga kesempatan untuk player-player yang selama ini berada di bangku simpanan sebenarnya untuk mendapatkan kesempatan bermain. Dan aku harap Bidoglio memang memanfaatkan ini ya, jadi tidak cuman nama misalnya Safawi Rashid ya ataupun Syafiq Ahmad. Saya berharap nama-nama lain banyak yang akan dipakai di perlawanan besok ya, termasuk player mudanya ya. Kalau bisa dimainkan saja untuk pemain belakang ataupun pemain depan ya. Semoga boleh dimainkan oleh Bidoglio esok ya, karena sekali lagi bukan meremehkan PJ City ya, tapi dengan kedudukan yang sangat mencolok 0-4 ya, apalagi akan bermain di Stadium Sultan Ibrahim. Jadi hampir pastilah aku cakap nih JDT bakal lolos ke 8 besar Liga Juara, 8 besar Piala Malaysia. Dan memang ini ada misi khusus mungkin untuk Johor Darul Ta'zim ya, karena kita tahu di tahun lepas JDT ya harus kehilangan gelar di partai final karena dikalahkan dengan strategi yang sangat ciamik oleh Bujan Honda bersama Kuala Lumpur City FC. Berarti ataupun pasti Johor Darul Ta'zim tidak akan mau ya merelakan Piala Malaysia ini akan jatuh ke klub lain. Walaupun ini masih pusingan 16, tapi semuanya boleh dimulai dari sekarang. Dan sekali lagi, ini momentum untuk Bidoglio memanfaatkan ataupun memberikan menit bermain untuk pemain di bangku simpanan. Dan aku harap sekali lagi Safawi Rashid kembali dimainkan, ya Feroz Baharudin, terus player-player yang lain yang memang punya potensi untuk bersinar ya, karena kita tahu ada dua nama yang selain memang Feroz Baharudin, ada juga nama yaitu Daril Sak ya. Siapa namanya? Aku agak lupa nih teman-teman. Coba aku ya, nama yang ya cukup mendapatkan perhatian ya. Dan kemarin juga Daril Sak. Nah, itu yang memang mungkin akan disiapkan ya selepas fenomena Arif Aiman dan juga Ramadan Saifullah. Nah, ini mungkin yang gini. Nah, menurut aku sih momentum nih kayak gini yang perlu. Ini ternyata JDT punya lagi stok player muda ya. Walaupun kita tahu selain memang player muda, ada banyak player di bangku simpanan yang belum mendapatkan menit bermain yang konsisten. Dan momentum besok adalah momentum yang pas ya untuk Bidoglio untuk memanfaatkan momentum tersebut. Nah, mungkin itu dulu video kali ini, dan menarik ya untuk menyaksikan pusingan 16 Piala Malaysia esok. Dan kita lihat apakah hasil-hasil yang sekarang ini menggambarkan bahwasanya ini yang meraih kemenangan ataupun mengejutkan dengan meraih imbang di kandang lawan, ini akan boleh melaju ke 8 besar Piala Malaysia. Kita tunggu saja besok. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.